Halo guys, tapi di sini dan hari ini kita bakal bikin video santai yang isinya nge-upgrade meja editingnya si Iqbal. Jadi semua video gadget yang sejak pindah ke studio ini diedit di meja yang setupnya kayak gini. Ada dua monitor, ada keyboard dan lain-lain, ada mouse juga. Tapi buat Iqbal itu nggak cukup katanya. Pas kemarin kita bikin video Zephyrus 2, saya ada tanya mau nambah monitor nggak di sini itu. Dia langsung bilang mau karena nggak ada istilah kebanyakan monitor. Ini aja masih kerasa kurang buat Iqbal. Lu masih mau nambah kan? Mau. Nambah di atas sini kali. Mau 10 monitor pun juga oke. Apalagi ini monitor yang dipakai udah ada garis-garisnya gitu walaupun ada dua. Terus ultrawide pun nggak cukup. Jadi ya ini udah ada satu monitor. Ini merek Asus punya yang waktu itu kayaknya pernah dibahas di Jerman kemarin yang udah sekitar setahun kayaknya. Kenapa saya pilih monitor ini? Kenapa kami pilih? Iqbal juga bilang pengennya monitor yang kayak gini. Ini harganya 32 juta loh. Ini pas saya lihat harganya di Tokopedia, linknya ada di bawah, kayak lu ngapain sih pilih monitor kayak gini? Terus dijelasin kalau monitornya bla 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 bla. Ya udah akhirnya kita milihnya monitor ini yang harganya 30-an. Padahal kayaknya ya bagusnya itu nggak bakal sampai ke video atau HP yang lagi Anda pakai buat nonton sekarang. Mungkin ini monitor ini terlalu bagus buat ngedit video YouTube. Tapi ya biar editor seneng lah nanti ditambah-tambahin efek-efek apa lagi di video. Padahal ini aja sebenarnya udah oke sih. Ya kita lihat-lihat ini dulu before-nya sebelum kita tambahin monitor itu dan alasan apa bagusnya monitor itu. Kita lihat dulu di sekeliling meja Iqbal ini, dia yang biasa dia interaksi itu dia pakai apa aja? Ada remote AC, terus ini botol minum. Lu nggak, ini ngapain ada tisu sini? Ngapain? Ngelap yang kotor, oke. Yang kotor ya. Terus ini ada HP-nya Iqbal, ini iPhone 11 Pro Max, ada wireless charger juga, ini masker, ada hand sanitizer dari YouTube juga. Terus ini casing apaan? Oh, ini casing Oppo Reno 4. Terus ada, kenapa ada Huawei? Kenapa kok ini harus dirapiin lagi ini pertebaran? Soalnya ya kalau lebih minimalis kan lebih enak. Terus di sini ada keyboard Logitech G813 kalau nggak salah. Yap, ini Logitech G813 yang full punya. Jadi ada numpadnya juga biar lebih enak, sama ada pakai MX Master juga, ada mousepadnya Logitech. Dan buat headphone-nya sendiri Iqbal pakai MX50 ATH M50X ya ini. Karena ini reference-nya ya, ini M50X karena ini disebut-sebut sebagai headset yang paling bagus buat editing karena dia enggak dilebayin bagian bass atau treble karena ini flat banget katanya. Terus ini ada card reader, ada gunting. Entah kenapa dan kenapa ada mouse tergeletak sini. Ini ada speaker yang Bose SoundLink Revolver biar kami dengar suaranya bisa lebih bagus walaupun dari satu sumber doang. Dan ini ada monitor LG 24 inci yang waktu itu udah saya beli sejak saya ngekos. Jadi udah sekitar 4 tahun. Atau sejak saya kuliah, jadi udah 5-6 tahun. Sini aja sampai udah ada garis-garisnya buat Anda yang nyari monitor yang lumayan worth it. Ini lumayan worth it sih LG yang ukurannya 24 inci, udah resolusi Full HD juga. Kalau nggak salah harganya itu nggak sampai 2 juta. Jadi waktu itu saya pilih ini dan dikombinasiin sama TV Samsung saya yang masih ada juga sampai sekarang. Terus di sini waktu itu kami nambahin monitor ultrawide biar lebih enak ngeditnya. Dan ini merek Asus juga. Kalau nggak salah namanya ini MX34 apa. Udah lumayan lama juga, ini udah sekitar 2-3 tahun. Cuma ya, biar lebih PW kali ya, ini mejanya meja IKEA punya. Biar lebih PW, kita harus nambah satu monitor lagi. Oh ya, ini ada PC dan ini ada hard disk yang isinya data gadgetin semua. Ini satunya 10 TB, ini 10 TB jadi 20 TB. Dan ini udah mau penuh ya, Bang? Udah. Dua-duanya mau penuh, oke. Tinggal 500 gitu. Upgrade lagi. Oke. Terus di sini kursinya ada jaket blue juga. Ini ada kursinya Marcus dari IKEA yang ergonomis karena ya si Iqbal duduknya lumayan lama juga pas ngedit, bisa 6-7 jam mungkin. Dan itu ada injekan kaki dari kopernya DJ Iron ya. Jadi karena injekan kakinya nggak ada, kita pakai koper aja. Ini lumayan ya, lumayan lembut. Oke, dan ini ada cable managementnya juga. Sip, jadi kita mulai unboxing bentar. Jadi kenapa
Dipilihnya monitor ini karena ya ini ukurannya 32 inci, nggak terlalu gede-gede banget, tapi di sini udah kelihatan satu petunjuk. Ini resolusinya Ultra HD Premium ya, Ultra HD-nya aja yang dipeduliin. Dia udah 4K, tapi 4K juga monitor yang 8 jutaan juga udah punya. Dell dan lain-lain, LG 4K doang. Ya nggak perlu sampai keluarin 3 kali 4 kali lipat sih. Jadi ini nih. Ini setiap satu logo di sini mungkin harganya langsung nambah 4-5 juta kali ya. Ini ada local dimming, ada 360-an lebih local dimming, jadi monitornya bisa ke backlit-nya itu merata, nggak berbayang banyak. Terus IPS dan Adobe RGB-nya kalau nggak salah 99%, DCI-P3-nya 95% ke atas. Ini juga ada Rec 2020 support, kalau sRGB tentu aja udah 100%, kalau accuracy-nya Delta E-2 dan lain-lain. Ada dikalibrasi dari pabrik juga, ada dikasih calibration teknologi dari dalam monitornya juga, bisa diutak-atik, ada Thunderbolt, flicker free, ada ultra low blue light, dan garansinya 3 tahun. Wah, sampai sekarang kayak masih belum rela gitu. Kenapa kita sebenarnya monitor 2 itu ya orang ngesap aja, like aja sih. Kenapa lu butuh monitor ini gitu? Mata lu sakit lihat monitor kayak gitu. Patokan. Ya, mau sebagus apapun juga monitor buat editing, layar orang nonton paling Redmi, paling mahal iPhone. iPhone layarnya kalah sama ini. Jadi kenapa nggak beli yang kayak biasa aja gitu? Ini lumayan bagus juga. Kayak biasa aja, gimana caranya? Kalau terlalu bagus nanti kita malah terlalu berlebihan nggak? Kayak editingnya terlalu bagus, dilihat orang ya apa bedanya gitu. Mungkin Anda yang lagi lihat sekarang juga nggak ada bedanya sama video-video kemarin. Di dalamnya ada laporan kalau hasil kalibrasinya kayak gini, yang saya juga nggak ngerti, yang pasti intinya bagus. Kalau nggak bagus nggak mungkin mereka kirim ke pelanggan. Terus di sini kita ada dikasih kotak yang isinya kabelnya banyak sih. Ada DisplayPort, ada ya power, ada USB Type-C. Terus di sini ada kakinya yang beratnya lumayan sih. Ini kalau misalnya nggak berat pasti mudah goyang juga. Nih, ini minimal lebih murah lah daripada Apple stand yang $1.000. Ini minimal kita langsung dapat gratis gitu. Udah ada VESA juga, tapi ini kayaknya nggak bakal kepake. Soalnya lu udah beli yang buat dinding ya? Iya. Tuh, nggak cukup yang kayak gini doang. Harus di dinding, biar melayang. Terus ini monitornya. Oke, jadi ini adalah monitor. Mending beli TV Xiaomi 55 inci yang 4K aja 5 juta loh. Ini 32 inci. Ya, saya ngerti sih kenapa semakin bagus peralatan, maka kerja bakal semakin mudah juga. Skill nggak nambah, tapi jelas kerjaan bakal dipermudah kalau alat-alatnya bagus. Misalnya kalau bor, kita harus pakai yang jelek dibanding yang bagus, ya skillnya sama aja. Kalau bisa ya bisa, nggak bisa ya nggak bisa. Tapi bornya jadi lebih cepat dan lebih bagus juga kali hasilnya. Dan semoga dengan adanya monitor kayak gini bisa lebih bagus. Kalau nggak minimal ya mata lo lebih dimanjain lah kali ya. Ada monitor tambahan gitu. Ini monitor yang nggak bakal saya pakai sih, karena memang ini bakal ada di meja editing. Di sini portnya ada banyak ya. Ada HDMI-nya banyak, terus ada USB portnya juga banyak. Jadi sekarang kita langsung pasangin aja ke situ. Jadi sekarang kita beres-beresin dulu, ini lumayan berantakan. Jadi monitornya mau lu taruh di sini kan? Iya, atas ini. Turun dikit paling. Sini. Iya. Terus ini ya di sini gitu. White screen-nya ntar agak turun lagi nempel. Agak turun. Iya, gitu. Tapi ini nggak bisa. Iya, nggak pakai ini sih. Nggak pakai gitu. Itu mau pakai yang itu? Iya. Ya, oke lah. Tanggung ya. Kalau ini mau taruh di mana? Ini Beli lagi. Jadi sampingnya juga, tapi ntar bakal kontrak. Oke, kalau lepas sayang. Iya. Ya, oke lah. Sekarang kita mulai beresin dulu. Padahal tuh bagus sih udah sih. Ya, oke lah. Nanti tinggal tambah lagi kali. Tapi ini nggak tahu taruh mana nanti. Jadi mejanya udah bersih, sekarang kita bakal pasang yang pertama dulu. Ini LG namanya lupa 34WL75C. Jadi ini bakal buat
ditaruh di bagian bawah sini buat timeline dan lain-lain lah, bebas lah Iqbal mau ngapain. Jadi ini kita pasangin bracket dulu di sini, tapi kita harus ngepasin dulu biar gimana caranya kalau udah dipasang di dinding dia bisa lurus gitu. Ya ini maksud saya alat yang bagus nggak mengubah skill, ya kalau ngebor kalau nggak bisa ya nggak bisa, tapi mempermudah aja. Ya itu alasan Iqbal bikin saya, ya oke lah, ambil satu monitornya. Sekarang kita pasangin bracket dulu, terus kita ngepas. Jadi kita udah tandain tempat buat ngebornya, dan ini satu tips yang lumayan bagus sih dari 5 minute craft. Jadi kalau misalnya kita mau ngebor biar debunya nggak kemana-mana, kita tinggal pakai post-it aja. Buat yang sering lihat IG Gadgetins pasti udah tahu deh. Makanya follow. Oke, masukin fishernya coba. Sip, sekarang. Nah, oke. Sip. Sekarang kita lanjut pasang yang ini. Ini baut vesanya, skrup vesanya kita keluarin dulu. Oke. Sip. Terus ini bakal kita pasang di atas sini. Kalau misalnya ketinggian juga pegel kan. Jadi kalau bisa kerasa kegabung gitu lah. Ini panjangnya ya mirip lah. Kita harus pasangnya di tengah. Banyak udah. Ini saya mau protes sedikit sama merek apa yang ini bracket nih, namanya North Bio NB, bukan New Balance tapi North Bio. Padahal nih logonya mirip banget sama New Balance, N digabung B kayak gini. Ya merek Cina tapi bagus sih. Saya heran, ini dikasih skrup kayak gini, dikasih ini buat ngencengin, tapi nggak pas. What? Kan kesel ya? Iya, putar juga kecilan nih. Jadi ujung-ujungnya kami harus beli satu, apa ini namanya? Tadi istilahnya itu ya soketnya gitu biar bisa masuk, karena kalau mau pakai tang satu-satu ini sampai pagi juga kesel sih. Jadi kalau ini tinggal masukin, tinggal wah, serasa lagi pit stop F1. Mantap. Sip. Ini udah kenceng banget. Mau diberdiriin juga nggak bakal lepas sih, mungkin ini yang patah duluan, cuma ini juga kenceng banget. Ini lo beli berapaan Bang? 400 ya? Oke. Di bawahnya ya? Kurang, masukin lagi. Nah, tekan ke dalam. Ah, ya. Mantap. Yeah. Oke, akhirnya selesai juga pasang dua monitor. Ini kerjaan yang paling berat. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Cuma kalau sekarang langsung ditunjukin berantakan banget. Jadi abis ini kita rapiin dulu. Dan tarik napas dulu lah. Soalnya ngebor tadi lumayan pegel, harus kayak gini-gini. Oke, nanti tambah LG juga. Tapi itu gampang, selipin doang. Paling enaknya itu memang kelarin dulu kerjaan baru ngemil. Ini yogurtnya Cimory ya, enak banget dan seger. Rasa buahnya itu creamy, terus teksturnya lembut banget. Mana sehat lagi ya, soalnya seratnya banyak, isinya bakteri baik semua. Banyak protein sama kalsium juga karena dia ini dasarnya susu kan. Daripada soda mending ngemil yogurt aja. Saya juga suka banget sama sistem packaging kayak gini. Nggak perlu pakai sendok atau wadah apalah, tinggal isep aja. Kalau nggak habis juga tinggal ditutup aja, habis itu masukin ke kulkas lagi. Cuma yang ini pasti saya habisin sih. Packagingnya jadi inovasi banget lah. Dia juga ada punya 3 varian, yang original, blueberry, sama yang strawberry kayak gini. Kalau pengen nyobain juga bisa langsung cus aja ke Indomaret, klik Indomaret, Alfamart, Hypermarket, dan Supermarket. Yolah, kita lanjut setupnya lagi, tapi kita habisin dulu, soalnya tanggung mati.
enak yang asam-asam. Akhirnya jadi juga tempat ngedit si Iqbal. Kita hidupin dulu. Ini dari tadi Iqbal yang atur-atur kabel manajemennya sih di bawah situ. Rapi banget, walaupun kabelnya kalau diintip kayak gini kayak sarang ular, apalagi kalau ngelihat ke belakang TV itu lebih parah lagi, tapi bagus sih, Bal. Ini kabel tie semua tapi yaitu memang kunci dari kabel yang rapi. Banyakin kabel tie. Terus ini juga nggak kita upgrade tapi udah nyaman jadi ya udahlah. Kalau mau mungkin bawa bantal kali ya. Ini lebih clean aja sih. Jadi ada mouse, ada keyboard. Ini ada kabel kayak gini ya, bentar. Kalau Logitech sih sama-sama, tapi ini kan paketan punya ini wireless sih. Kita nggak punya yang wireless ya, cuma ini doang. Jauh lebih clean tapi ya udahlah, kabel dulu. Nggak apalah, ada gini dikit nanti pas buat yang keren-keren baru pakai ini aja. Soalnya beda jauh. Wow. Yep. Ini kita masuk dulu. Widih. Oke, jadi di sini udah ada 3 layar. Jadi faedahnya apa sampai Iqbal minta saya keluarin duit sampai 30 juta buat nambah monitor ini? Pertama tentu aja monitornya jadi lebih lega, ruang pandangnya lebih lega. Jadi di sini ya ini yang Full HD, ini 2K kalau nggak salah, dan ini yang 4K. Jadi resolusinya beda-beda semua. Pas dipindah-pindahin windownya pasti rasanya aneh sih. Misalnya kita coba Spotify di gini, kita kecilin aja. Dari sini scalingnya kelihatan, ini kelihatan kecil banget karena ini tajam banget. Sementara ini udah agak gede. Terus di sini dia gede banget karena ya resolusinya beda-beda. Jadi ya silakan dipakai. Ini yang paling penting kenapa monitor ini harganya bisa sampai 30 jutaan, karena mungkin Anda udah lihat ya ini wallpapernya sengaja kayak gini karena pengen kasih lihat jangkauan warna dari tiap monitor itu beda. Jadi ini monitor yang buat kami terlalu kontras, kalau ini monitor yang buat kami terlalu kusam, ya lumayan bagus tapi masih agak kusam. Sementara monitor ini yang paling akurat, jadi mungkin di HP Anda nggak bakal bisa ngeliat karena jangkauan warna di HP kita nggak seluas monitor ini, tapi sebagai sumbernya pengennya seasli mungkin lah. Kalau misalnya sampai di tangan penonton nggak seasli sumbernya ya udah, tapi yang penting dari awalnya dulu jangan udah kecil. Kalau misalnya dari awal udah kecil ke penonton jadi tambah kecil jadinya, jadi tambah gimana ya, kayak udah gitulah, pasti ngerti lah maksudnya apa. Kita coba kalibrasi dulu ya, ini katanya ada kalibrasi. Walaupun ini dari pabriknya udah ada kalibrasi sih, tadi di kertas kan pas unboxing ada laporannya. Tapi katanya di sini ada built-in calibration ya, jadi kita nggak usah banyak ribet lagi. Di sini di menu harusnya. Jadi kita harus download softwarenya lagi, tapi gampang, 4 MB doang. Di sini kita bisa ngecek lumayan banyak, tapi sini katanya harus dipanasin 30 menit dulu. Jadi di sini kalau simpelnya kita bisa ngelihat, bisa setting-setting gitu lah. Kita pengennya seberapa, ada color gamutnya, ada Adobe sRGB. Tapi saya sih pakai yang bawaan pabriknya aja lah. Ya soalnya bawaan pabriknya udah dikalibrasi sih. Jadi itu yang paling akurat. Mungkin kalau misalnya dalam jangka waktu lama atau kita pengen color profile yang lain, kita baru kalibrasi sendiri, dan itu lu aja, Bal. Jadi pokoknya gua taunya bagus aja pokoknya. Dilihat di Redmi pun harus bagus, atau di Advan atau di mana, di Samsung yang 2 juta pun harus bagus. Jangan Samsung yang AMOLED doang. Kalau Samsung AMOLED sih auto bagus sih, tapi kalau di sini ya base-nya dari sini semua. Terus yang terakhir, yang bikin kayaknya justru ini yang bagian yang paling ditunggu ya. Jadi ada 3 monitor, jadi ruang kerjanya bisa lebih banyak lagi. Awas kalau minta monitor keempat. Buat apa ya kalau ada monitor keempat ya? Ini buat nonton YouTube gitu, atau buat di ya streaming.
lu nge-stream editing atau nge-stream orang lain. Jadi di sini bisa digeser ke sini biar nggak sempit, bisa diperluas lagi. Jadi jenis windownya bisa dibanyakin atau ya ini efek-efek audionya bisa ditaruh di sini. Terus ini library-nya bisa ditaruh di sini. Terus ini bisa diluasin lagi. Jadi lebih PW liatnya. Nih, akurat dan besar. Kurang apa lagi coba? Terus ya di sini bisa scriptnya atau sambil cari di Firefox, buka YouTube, bebas lah pokoknya. Kalau masih protes, wah nggak tahu lagi dah. Editor bahagia, channel berjaya, itu sih. Nih mouse aja udah 2 juta. Jadi gitu aja dulu. Vlog singkat atau upgrade ya, vlog soal upgrade dari meja kerja editor di Gadget In. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ada yang pakai nggak sih? Kayak gini, atau malah ada yang pakai Apple Display XDR gitu, yang lebih mahal lagi, atau Sony yang lebih parah lagi. Beli mahal-mahal buat YouTube, buat film kayak.